Tongseng. Saudara-saudara, ada pengumuman penting dari ketua RT di negara Konoha. Katanya begini, barang siapa yang di dalam kulkasnya masih menyimpan daging kurban, segeralah diolah menjadi tongseng. Mumpung harga bumbu-bumbu belum naik dan masih bisa dibeli dengan rupiah. Bakal ada pengumuman seperti itu nggak ya? Nggak tahu juga sih. Yang jelas, mengolah daging kurban menjadi tongseng tampaknya memang merupakan langkah yang tepat. Selain mampu memanjakan lidah dengan cita rasa dan aromanya yang kuat, mengolah daging kurban menjadi tongseng pun bisa dijadikan salah satu bukti akan kecintaan kita pada negeri ini, pada produk hasil karya anak bangsa sendiri, tanpa basa-basi dan tanpa korupsi. Salah lagi. Maaf. Bukan tanpa alasan tongseng bisa dianggap sebagai sajian khas Indonesia. Ditelusuri dari sejarahnya, tongseng merupakan keturunan langsung dari pernikahan sate dan gulai. Awal kehadiran tongseng. Kisah awal kehadiran tongseng di Indonesia konon dimulai dari abad ke-18 hingga 19 Masehi. Saat itu, bangsa Arab dan India mulai datang ke negeri ini. Kedatangan bangsa Arab dan India ke Indonesia mulanya hanya untuk berdagang. Namun faktanya, ternyata yang terjadi bukan hanya perdagangan semata, pertukaran budaya dan penyebaran agama pun turut mengikut. Kala itu, beragam olahan kambing belum menjadi favorit di Indonesia, dan kedatangan para pedagang tersebut berhasil mendongkrak popularitas hidangan kambing di kalangan warga lokal. Kambing pun diolah menjadi sate yang akrab di lidah Indonesia dan negara lain. Meski demikian, jenis sate Indonesia dan negara Timur Tengah pastinya berbeda. Bagian lain dari kambing yang tak terpakai jadi sate, seperti jeroan dan tulang pun diolah dengan tambahan bumbu rempah dan santan. Hidangan inilah yang kemudian dikenal dengan nama gulai. Sate dan gulai kambing ini akhirnya berkembang dan menjadi kuliner ikonik dari beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Menyemurnya pedagang sate dan gulai di kawasan ini tak luput dari banyaknya warga keturunan Arab dan India yang menghuni daerah tersebut dan menghasilkan banyak kambing berkualitas baik. Dalam perkembangan kuliner selanjutnya didapati terjadinya kemunculan pabrik-pabrik gula pasir dan gula merah tradisional di area selatan Jawa. Tak berselang lama, pabrik kecap manis juga mulai hadir di kawasan tersebut. Hal mana membuat warga lokal akhirnya meramu dan meracik bumbu baru dengan sajian yang akrab di lidahnya. Mereka mulai menumis aneka bumbu iris, daging kambing, dan juga kuah gulai menjadi satu. Di dalamnya juga ditambahkan kecap manis. Racikan makanan inilah yang akhirnya dikenal sebagai tongseng. Disebut tongseng karena memasaknya dengan cara dioseng. Menyadari bahwa tekstur tongseng masih seperti sup kambing, ditambahkanlah irisan tomat dan kubis. Irisan sayuran ini digunakan untuk menciptakan tekstur yang renyah di dalamnya. Selain itu, sayuran tersebut juga digunakan sebagai penyeimbang dan pemberi kesegaran setelah menyantap kambing dan santan. Cikal bakal tongseng sendiri dipercaya berasal dari Kecamatan Klego, Boyolali. Dulunya, orang-orang dari daerah sana merupakan petani. Namun, karena bertani saja dirasa belum mencukupi kebutuhan hidup, akhirnya mereka beralih profesi, jadi pedagang sate dan tongseng sampai saat ini. Bahkan sekarang ini, sebagai ciri khasnya, ada patung sate tongseng yang menunjukkan kebanggaan masyarakat Klego pada hidangan tersebut. 2 metode masak. Perlahan tapi pasti, tongseng akhirnya berkembang di banyak daerah. Hampir setiap kecamatan di Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki varian otentik tongsengnya sendiri. Setidaknya ada sekitar 10 hingga 12 varian tongseng di Indonesia, tergantung daerah pembuatannya. Secara umum, ada 2 metode utama dalam proses pembuatan tongseng, yaitu rebus dan tumis.
Metode rebus dimulai dengan proses pembuatan gulai yang awalnya bumbu-bumbu ditambahkan ke dalam santan dan dimasak sampai matang. Setelah rebusan kuah gulai ini siap, kemudian berlanjut sampai ke metode tumis. Bumbu-bumbu iris harus ditumis dalam minyak panas sampai harum. Selanjutnya giliran daging kambing mentah yang masuk ke dalamnya bersama dengan kuah gulai. Semua bahan ini dimasak hingga matang. Modifikasi tongseng. Gara-gara kepopulerannya yang terus menanjak, tongseng yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ini pun kemudian merantau ke berbagai daerah lain di Nusantara. Hal mana memaksa tongseng untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan selera si penyantap. Beragam modifikasi dan variasi pun mulai diciptakan, dari pengubahan bahan baku utama sampai tingkat kepedasannya. Jangan heran jika karenanya tongseng yang dikenal saat ini bukan hanya tongseng kambing, tapi juga ayam, sapi, atau jamur. Salah satu bentuk modifikasi tongseng yang tersedia saat ini adalah tongseng kicik dan tongseng petir. Tongseng kicik sebenarnya sejenis tongseng biasa, hanya saja perbedaannya terletak pada jumlah kuahnya. Tongseng kicik dibuat dengan jumlah kuah yang sedikit. Kicik dikenal juga sebagai tongseng kering atau nyemek. Berbeda dengan tongseng kicik, tongseng petir memiliki diferensiasi dari tingkat kepedasannya. Dari yang sedang sampai yang memiliki level hot jeletot, dari level playgroup PAUD sampai yang terpedas adalah level profesor yang memakai 50 buah cabai rawit dalam sajiannya.